Halo, jumpa lagi di Line News Today, referensi informasi terkini. Yo, tuh buat kalian yang pengen update lagi untuk informasi-informasi yang benar-benar terkini banget, langsung aja kalian langsung follow di Line News Today atau di www.linenewstoday.com. Nah, di situ banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan nih ya, ataupun berita-berita terkini yang bisa kalian serap di situ. Materi kita pada hari ini dengan tema hujan prestasi di tengah pandemi, gitu. Dari pemeran pemerintah lah, akhirnya salah satu dinas yang ada di pemerintah itu berperan, gitu. Dan kali ini kita sudah kehadiran Kepala Dinas dari DP 2K BP 2, gitu. Langsung aja kita sapa ya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Saya panggil Mas aja boleh ya? Oh, boleh. Boleh ya? Masih karena, muda. Oh, masih muda. Masih muda. Karena beliau masih nyentrik sekali, masih pakai jaket kulit gitu. Selamat malam, Mas Yuda. Ya, Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat gitu. Pada malam hari ini tema kita yaitu banyak prestasi di momen pandemik. Oh, gitu. Nanti kita akan kulik-kulik nih Bapak, Mas, ujian prestasi di tengah pandemik ini. Apa sih nantinya banyak prestasi seperti apa yang sudah diraih dari Dinas DP 2K BP 2 gitu. Tapi sebelumnya nih, ngomong-ngomong, Mas Yuda udah berapa lama toh di dinas menjabat di Dinas DP 2K BP 2 ini? Saya sudah 9 tahun. 9 tahun? 4 bulan. 9 tahun 4 bulan. Iya. Waduh, lama banget tuh Mas ya? Ya, lumayan. Oke. Selama 9 tahun ini pasti banyak sekali perjuangan-perjuangan di Dinas DP 2 KBP 2 ini gitu ya. Terus ceritanya kondisi sekarang untuk keluarga dan masyarakat nih di Indonesia atau di Mojokerto khususnya ya, awal-awal pandemik saat pemerintah menekankan untuk stay at home di rumah, ini apakah ada sesuatu yang peningkatan gitu loh? Ya, terima kasih. Jadi memang benar, kalau memang di era pandemi ini, COVID-19, itu kita stay di rumah. Ya. Otomatis kita akan tidak ada hiburan lain. Tidak ada hiburan lain. Tidak ada lain, kalau enggak Jawanya itu kelonan gitu ya. Kelonan. Dan ini kan membuahkan anak kan begitu ya. Oke, ya. Karena kebablasan itu tadi. Kebablasan. Tidak ada hiburan lain masalahnya. Yang kita pikirkan kalau ketika pandemi ini terus menerus, itu akan terjadi baby boom. Baby boom. Iya, peledakan kelahiran yang luar biasa. Oke. Makanya saya punya satu inovasi. Oke. Inovasi sesuai amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati saya. Ya. Ya, saya harus melaksanakan suatu kegiatan program. Agar orang-orang itu pakai kontrasepsi supaya membatasi kelahiran. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Oh gitu. Iya. Apakah kalau dalam mungkin istilahnya bersetubuh gitu harus pakai face shield atau masker gitu? Ya, semua kan pakai helm juga. Gitu, pakai helm. Pakai helm. Jadi begini, nggak ada lain hiburannya, ya kan? Karaoke tutup, semua tutup, ya kan? Ya, benar. Tempat hiburan malam tutup semua. Pekerjaan juga libur. Pekerjaan ya libur. Bahkan ada di PHK juga. Iya, itu yang untuk perusahaan kan begitu. Satu sisi ekonomi yang tidak karu-karuan. Oke. Nah, tetapi kita tetap satu. Bagaimana supaya kita berhubungan suami istri layaknya tetap aman. Tidak hanya pakai kondom. Terus? Tidak hanya suntik bagi perempuan. Juga kondom bagi perempuan juga. Oh. Jadi kondom ini bukan hanya laki-laki. Oh, jadi ada dua lah ya, gitu. Ada kondom untuk pria dan ada kondom untuk wanita. Untuk ibu-ibu ada itu. Oke. Manfaatnya juga luar biasa. Ya. Tetapi rata-rata masyarakat Indonesia, saya pakai kondom Pak, kurang enak Pak.
licin Pak, Nggak kerasa. ada baby oilnya Pak, Baby oil, dan oke. sebagainya. Iya. Takut nanti bocor gimana Pak? Lah Iya. makanya program BKKBN dalam saya kepanjangan tangannya itu kita pakai MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Oke. Apa saja itu? Apa saja? MOP, medis operatif pria, vasektomi. Oh, untuk pria itu ya? Iya. Oke. Jangan kaget itu kalau pakai vasektomi katanya loyo. Oh. Kukunya itu. itu. Apa? Berupa apa itu? Obat atau? Oh bukan, itu Vasektomi. dipotong uratnya itu. Tadi biar ndak pembuahan kan gitu ya. Aduh. Ndak apa-apa, itu tambah Potong. jantan loh. Tambah Iya. jantan bener. Serius, Pak? Iya serius, Oke. serius. Oke. Yang kedua pakai MOW, medis operatif wanita. Ah. Nah ini saya terbanyak ini nih, nasional ini saya terbanyak. Iya. Atau tubektomi, itu steril umumnya orang Indonesia katakan. Jadi di steril ibu-ibunya itu. Tapi dengan catatan usianya di atas 35 tahun. Oh. Dan tidak mau punya anak lagi. Gitu. Ya. Ya. Ini yang MKJP. Ya. Ada lagi yang pakai IUD. Apa itu, Pak? IUD ya dipasang kayak spiral itu. Oh, gitu. Oke, ya. Nah, Tapi ada untuk sementara itu ya, tapi Iya, ya, itu bisa 5 sampai 10 tahun Oke. gitu ya. Ya. Terus yang non MKJP ini ada suntik, ada pil. Iya. Lah kalau pil kan lupa, Iya. ya kan nanti sehari ndak Iya. anu. Sama dengan orang-orang kalau pakai pil sekarang minum besok ndak kebobolan Benar, lah, tetap, ya, gitu ya. oke. Jadi program pemerintah ini sangat luar biasa. Ah. Jadi tetap kita bisa menikmati hubungan suami istri, Iya. tapi tidak bertelur gitu ya, tidak mempunyai anak gitu ya. Oke, Nah, itu yang luar biasa. Ah. Nah, makanya program-program ini tetap harus kita laksanakan walaupun tetap pakai protokol kesehatan. Usernya dalam hal ini adalah para bidan, Yeah. para dokter, pakai APD lengkap dan dicukupi oleh Pemda kita, Ya. dicukupi semuanya. Takut tertular dan sebagainya. Yeah. Dan kita batasi sehari 555 bagi nakes-nakes itu. Oh gitu. Jadi pada waktu kemarin pandemi kan memang banyak kan orang pada takut Pak ya, Iya. mau ke bidan gitu itu, mereka takut. Ternyata dengan pelayanan dari pemerintah juga dikhususkan untuk bidan juga mereka harus standar protokol kesehatan. Jadi buat warga yang mau datang untuk memasang itu tadi Pak ya, Iya. alat kontrasepsi itu tadi, mereka juga nggak usah takut. Nggak usah gitu. takut. Iya. Gitu. Jadi ada untuk istilahnya metode itu tadi untuk pria juga ada, wanita juga ada Pak ya. Ada. Oh gitu. Iya. Kalau dulu kan ada sistem kalender gitu udah kuno Pak ya? Apa masih dipakai juga? Kalender itu kuno. Kuno, Pak ya? Dia mesti lupa pasti ya? menstruasi ya. Oke. Seminggu setelah bersih pasti tidak akan hamil. Iya. Tapi kalau lupa terus kan gitu. Biasanya 1 minggu. Oh gitu. Terus kalau juga pakai sistem cepet-cepetan cabut gitu itu juga kadang aduh kan udah keenakan itu susah Pak ya gitu ya. Gitu. Kalau kita pakai kepasang alat kontrasepsi itu tadi jadi udah cabutnya nggak usah cepet-cepet lah ya, Iya. udah sesuai lah gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, yang semuanya kalau boleh tahu apakah semuanya itu aman? MKJP yang paling aman, metode kontrasepsi jangka panjang. Oh. Jadi untuk pria, Heeh. nah itu kalau sudah di vasektomi itu Oke. aman. Dan jangan lupa dan jangan kecil hati, itu Iya. tetap kejantanannya luar biasa. Oke. Tapi yang dikatakan itu nanti dengan orang lain. Oh. Nggak akan hamil. Tuh, kalau boleh tahu vasektomi tadi itu nanti ngapunten nih Pak ya, Yeah. istilahnya spermanya itu nanti memang dia kurang berkualitas atau memang gimana itu? Kalau kualitasnya tetap, jadi dia agak lambat gitu aja. Agak lambat, tapi nikmatnya yang gini-gini itu tetap enak. Enggak, maksudnya kan kalau yang pria kan di vasektomi ya. Ya. Berarti kan istilahnya itu nanti meskipun keluar di dalam gitu boleh. Ya boleh, tidak apa-apa kan sudah lambat itu sudah. Oh. Sudah lambat sudah. Loh, tapi kan dia tetap masuk ke dibuahi juga tuh Pak? Enggak ya? Iya, enggak, nyemprotnya kurang tajam. Oh. Kalau enggak di vasektomi ya nyemprotnya los. Kalau itu kan lah agak gini.
Oh gitu. Iya, karena tekanannya kurang. Tapi kan dia kan tetap lari-lari masuk ke dalam gitu Pak, enggak ya? Iya masuk, tapi kan ya lemah lah, enggak sampai skip. Oh gitu, ya. Benar tuh. Berarti kan ini informasi sekali ya, ini ilmu pengetahuan sekali gitu. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum tahu, ternyata metode-metode untuk mencegah yang namanya kehamilan untuk pasangan yang berumah tangga itu bukan hanya wanita aja, dan itu bukan hanya pakai alat Pak ya. Ya. Jadi seperti vasektomi itu tadi atau spiral itu tadi, itu juga bisa mencegah untuk kehamilan gitu. Tapi itu tadi seperti katanya Mas Yuda, nggak boleh disalahgunakan gitu. Ya. Jadi akhirnya tancap sana tancap sini, nggak boleh lah ya gitu. Kalau istri sudah menopause ya nggak perlu lah. Sudah nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Udah dijamin itu udah nggak bakal itu. Iya sudah dijamin. Oh gitu. Itu. Ya. 1001 sih Pak ya. Ada yang tua tapi mereka juga masih bisa gitu. Bisa. Gitu. Karena orang-orang menopause itu ibu-ibu yang menopause itu belum tentu. Ada yang 45 sudah menopause. Ada yang 55 karena fisiknya bagus 55 bisa. Gitu. Gitu. Seru banget kalau ngomongin alat kontrasepsi ya. Ini pengetahuan sekali buat saya loh ya. Mungkin buat teman-teman di sini semuanya juga pengetahuan sekali gitu. Terus kalau boleh tahu nih, di Mojokerto peningkatannya drastis gak sih semenjak adanya pandemik ini? Kalau saya enggak, karena saya juara juga. Oh, Saya juara. Juara nasional. Untuk menahan yang namanya. Untuk menahan. Dan saya itu 6 Kabupaten Mojokerto, 6 teraman di Indonesia. Kok bisa Pak? Sangat bisa. Padahal kan momen pandemi ini kan mendadak juga ya, mendadak dan intinya berarti Mas Yuda sendiri beserta pemerintah Kabupaten Mojokerto ini langsung bertindak cepat. Cepat sekali. Karena saya punya konsep. Oke. Punya konsep. Jadi pandemi, ya sudah, pandemi. Okay. Tapi bagaimana kita step by step kita laksanakan. Jadi tidak perlu ada pandemi pun kita melaksanakan tugas. Yang penting ditambah APD, kan tinggal begitu saja. Berarti nggak ada peningkatan sama sekali? Enggak. Nggak ada? Enggak ada. Sosialisasinya? Pastinya kan pemerintah akan bikin suatu metode. Ya. Setelah itu kan pasti ada sosialisasi. Ya. Nah, dengan adanya proses disosialisasi itu tadi, jadi benar-benar mengena sekali. Iya, karena di jajaran saya itu ada bidang advokasi. Bidang advokasi. Iya, yang terkenal KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Oke. Jadi langsung kepada masyarakat kan kita klasifikasi ini kemanten baru. Ya. Apakah dia itu kepingin anak ditunda? Apakah dia stop after 2 children, berhenti setelah anak kedua? Itu kita mapping semuanya dan itu menjadi tanggung jawab tugas staf saya. Oh, berarti ada tim lagi, istilahnya kepanjangan tangan dari Iya. dinas ini tadi Pak ya gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi di setiap itu sampai tingkat RT RW ada ya? Saya sampai tingkat dusun. Tingkat dusun. Iya, namanya sub PPKBD. Oh gitu. Jadi sosialisasinya itu tadi dengan apa? Ada tim dari sub itu tadi Pak ya? Iya. Oke. Jadi benar-benar prestasi sekali. Jadi bisa sampai menekan. Jadi kalau kemarin kalau boleh tahu yang paling apa ya di Indonesia kalau yang paling tinggi kemarin banyak ada di mana nih Pak? Yang terbanyak prestasinya atau terbanyak kelahirannya? Telurnya itu tadi, Oh, telurnya. Biasanya itu di hawa-hawa yang dingin. Oh. Tapi saya tidak diskriminasi tempat ya. Yang daerah dingin, daerah-daerah pedesaan itu biasanya tingkat kehamilannya tinggi. Daerah-daerah suburban itu tinggi pasti. Daerah-daerah yang tidak ada hiburan pasti tinggi. Iya. Ya. Nah, makanya di tempat saya ini kan juga ada daerah industri, juga ada daerah pinggiran. Di tempat saya ada perbatasan kota desa karena kita dekat dengan kota. Nah, itu kita identifikasi semua, kita mapping semua. Dan sebelumnya yang paling penting bukan pada rumah tangga, tapi bagaimana jajaran saya mempersiapkan para generasi muda agar menjadi generasi yang berencana. Merencanakan.
Ini yang paling penting. Jadi langkah preventif yang kita lakukan. Oke. Kalau KB ini langsung eksekusi. Iya. Ya kan? Itu bagi yang sudah berkeluarga, apalagi yang lebih dari 2 anaknya, eksekusi sudah. Jadi berhenti setelah anak kedua. Oh gitu. Iya. Tapi di apa namanya di perjalanan itu tadi, proses itu tadi, sosialisasi itu tadi, apa ada kendala? Maksudnya orang yang ribet, aku nggak mau nih, mau pakai PLKB, ya takut gemuk. Biasanya kalau yang cewek itu takut gemuk, seperti itu. Ya. Apakah ada kendala-kendala seperti itu? Begini, kendala itu pasti ada. Ah. Ya, nonsen kalau kita bekerja tanpa kendala ya, Ya, oke. hambatan, gangguan dan sebagainya. Jadi yang penting, saya pakai metode KISMI, Mas. Oh, KISMI itu ciumlah saya. Maksudnya? Oh, Nyium sampean Pak Yuda? Sampean kan laki-laki kan. Ciumlah saya itu maksudnya introspeksi bagi saya sendiri. Oke. Saya memahami enggak pekerjaan saya? Saya nanti akan memenuhi target enggak? Saya punya konsep apa dalam bekerja? Iya. Nah, itu gampangnya itu introspeksi diri. Tapi kalau kita lihat dulu karena sejarah ada Togel kan, Iya. ada Porkas. KISMI itu ada KISSME. Iya. Ya, kan itu kemauan. Kita punya kemauan enggak di dalam melaksanakan tugas ini agar penduduk tumbuh seimbang. Oke. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk harus ditekan. Iya kan? Keluarga yang harmonis. Oke. Bagaimana 8 fungsi keluarga berjalan dengan baik dan benar. Iya. Ya. Kemauan kita sebagai user, kita sebagai kepala dinas yang dipercaya oleh bupati. Yang kedua, intelijensi. Kita pakai Oke. pikiran. Panduan-panduan, buku literatur dan sebagainya, perka-perka yang dari BKKBN pusat, itu kita pedomani. Yang ketiga, huruf yang ketiga, S. KIS itu KISSME. Iya. Nah, S ini sarana baru. Sarana itu nomor 3 menurut saya. Oke, sarana. Nah, sarana. Yang keempat, S yang kedua dari KIS ya tadi. KIS itu suasana. Suasana. Ya, kita ketika melakukan advokasi suasananya rumah tangga itu kurang baik, ya kita pasti tidak akan nyaman, tidak akan bisa diterima. Iya. Makanya harus tahu situasi. Oh. Itu. Gitu. Ya, situasi pandemi ya kita pakai e-learning, pakai Zoom, Zoom, pakai itu oke, ya seperti ya. itulah. Tidak kalah pentingnya ME. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita melaksanakan program itu dengan baik dan benar. Iya. Yang E terakhir evaluasi. Evaluasi. Ya, itu yang saya pedomani setiap saya bekerja. Oke. KISMI. KISMI. Nah, bagi saya introspeksi, saya harus paham, saya harus bisa, saya jangan kalah dengan anak buah saya, Ya. saya harus belajar. Ya. Kalau kepala dinasnya tidak ngerti, Ya. tanya pada siapa lagi? Masa tanya dengan Pak Kepala Dusun? Kan nggak mungkin, kan begitu. Benar-benar pimpinan yang benar-benar berwawasan sekali nih ya. Terus ini Pak, kalau ada semboyan istilah apa ya, semboyan-semboyan yang lama lah, banyak anak banyak rezeki. Apakah sekarang itu masih menancap di masyarakat warga Mojokerto? Kalau menurut saya sudah itu hilang. Sudah hilang. Pak? Hilang selama saya 9 tahun 4 bulan ini, saya kira hilang. Dulu memang gitu. Meskipun yang di wilayah pinggiran? Iya. Malah sekarang di Mojokerto, KB keluarga berencana ini merupakan satu kebutuhan. Merupakan satu kebutuhan. Iya. Makanya saya tidak akan sulit dapat prestasi. Iya. Iya. Karena edukasinya kita jalan. Oke. Ya, jajaran saya sudah paham. Tokoh masyarakat sudah paham. Makanya seluruh kepala KUA saya jadikan tokoh agama. Tokoh agama. Yang dulu masih belum dirubah undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 74. Ya. Kalau yang dulu 16 tahun boleh nikah. Nah, sekarang kan sudah dirubah oleh pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi tolong jangan nikah dulu karena kesehatan reproduksi belum siap. Oke. Karena nanti akan stunting. Apa itu? Yang jadi pendek. Ya, Stunting. ya. Maksudnya anaknya itu nanti maksudnya? Iya. Oh, pengaruh Pak ya? Iya, karena kalau masih muda itu vaginanya masih mekrok.
Ini dia istilahnya, istilah-istilah yang ada sekali. Karena belum gitu. cukup. Kalau di atas 21 tahun perkawinan yang ideal itu sudah siap lah, sudah mingkem. Ya. Libidonya sudah bagus. Oke. Dan itu enak dinikmati. Gitu kira-kira. Oh, nih edukasi lagi ya. Jadi buat pengetahuan juga nih buat sahabat Line News mungkin yang belum tahu. Jadi standar sekarang untuk peraturan pemerintah Pak ya itu ya. Iya. Untuk menikah itu sekarang 21 tahun. Ya, Benar? idealnya 21 tahun untuk wanita, 25 tahun untuk laki-laki. 21 tahun untuk wanita, 25 tahun untuk laki-laki. Itu ideal sekali. Iya. Gitu. Dan untuk kalau untuk amannya untuk kehamilan itu tadi juga kalau yang di bawah umur itu tadi juga rentan juga Pak ya, riskan ya. Riskan sekali itu. Bisa cacat. Stunting jelas. Iya. Iya kan? Dan tidak akan nikmat. Dan kita kan pengalaman. Iya. Saya mulai orang tua anak 2. Saya sekarang anak 2, cucu saya 2. Jadi 2. Nah, itu harus direncanakan dengan baik dan benar. Iya. Pas no ya 2 gitu ya. 2. Minumnya 2. Oke. Oh gitu. Jadi banyak sekali peran-peran yang istilahnya kaki kepanjangan ya, tim-tim dari untuk edukasi dari Dinas P2KB P2 ini selain dari bidan-bidan, terus juga bekerja sama dengan KUA juga gitu, untuk mensosialisasikan tentang baiknya untuk kehamilan itu tadi gitu. Selain itu, selain untuk mencegah kehamilan nih, tugas-tugas dari Dinas P2KB P2 ini apa aja sih Pak? Ya, jadi jelasnya itu KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Pembangunan keluarga. Iya, jadi bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, mawaddah warahmah. Ini dia. Jadi luas juga ya. Luas sekali. Di Mojokerto tahun 2013, Ya. masih Undang-Undang 174 Undang-Undang Perkawinan, itu yang hamil di bawah 16 tahun 1272. Di bawah 16 tahun. Jadi banyak orang tua yang mengawinkan anaknya masih muda gitu itu. Iya, dikawinkan karena kecelakaan, hamil dulu. Oh. Seks bebas. Iya. Coba-coba. Iya. Nah, jadi itu tertinggi. Tahun 2014, 1058 data kita. Oke. Belum perceraian. Oke. Mojokerto termasuk tinggi. Iya. 358 per bulan. Jadi jandanya itu 358 per bulan. Buset, jandanya banyak banget. 51,4% itu usia perkawinan 1 sampai 2 tahun. Ya karena hura-hura seneng hamil, terus nggak siap mental, secara ekonomi nggak siap. Ya. Tentang dia membangun keluarga yang bagaimana, nggak bisa. Komunikasinya juga belum matang sehingga alhamdulillah sekarang sedikit, kita sekitar 98 sampai dengan bulan Juli untuk perkawinan di bawah umur. Turun drastis. Mantap sekali, tepuk tangan dong kali gitu. Terus ngomongin sosialisasi, ini tadi kan kayak beberapa tahun yang lalu banyak sekali di bawah umur 16 tahun itu tadi banyak yang hamil gitu. Berarti ada edukasi juga yang mereka yang dilakukan dari Dinas P2KB P2 ini ke sekolah-sekolah juga, istilahnya anak remaja. Betul, kami MOU dengan Dinas Pendidikan. Oh, gitu. MOU. Baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten maupun dengan Dinas Pendidikan Provinsi, karena SMA SMK ikut provinsi. Ya. Ya, kita edukasi dan alhamdulillah sekolah-sekolah sadar. Jadi mengundang kita, Pak tolong Pak, tempat saya banyak hamil. Pak tolong Pak, di tempat saya banyak pelecehan seksual. Pak tolong Pak, di tempat sekolah kami ada pembuatan video porno. Yang di SMK yang ada jurusan multimedia itu. Jadi dia praktek dan teorinya, teori terus praktek sendiri. Buat video porno kan begitu. Kita ya kayak MOU, saya kurang lebih 118 MOU-nya itu. Baik dengan sekolah, baik KUA, baik dengan TNI saya kerjasama MOU, dengan Dinas
kesehatan, Ya. dengan puskesmas, dengan vaskes yang lain kita MOU kerjasama. Terus kalau itu tadi kan untuk mencegah yang namanya peningkatan kehamilan di anak remaja gitu Ya. tadi ya. Terus kalau yang untuk keharmonisan rumah tangga nih, kemarin juga di beberapa tahun untuk kemarin banyak sekali perceraian-perceraian sehingga banyak sekali janda-janda, duda-duda di luar sana ya. Itu juga apakah ada konseling dari dinas P2KB P2 ini ada konseling-konseling, melayani konseling gitu atau gimana itu? Iya, kita melayani konseling itu 24 jam. Oh gitu. Jadi tidak ada kantor yang buka 24 jam kecuali kantor saya. Serius Pak? Serius. Via apa ini? Via apa ini? Kita buka namanya Pusyan Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Oh. Kalau di PP kita buka namanya P2T, P2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini telepon by phone atau apa ini? Kita by phone boleh, datang Oke, boleh. datang boleh. Iya boleh. Dan Oke. kami siapkan petugas setiap hari rata-rata 5 petugas. Iya. Jadi kalau kita ada pelecehan seksual, Oke. kalau katakan Jumat malam, Sabtu Minggu kita libur, Ya. terus nunggu Senin kita masuk semua. Iya. Bagaimana visum et repertumnya? Oh. Sudah basi kan? Ya. Nah, makanya pekerja sejaran saya cetak sebagai social worker, pekerja sosial, Ya. baik sebagai pekerja sosial casework perseorangan Oke. maupun pekerja sosial kelompok atau social group work. Hmm. Semuanya jajaran saya satu, harus punya nurani, kepekaan sosial tinggi, Ya. ya tanggap, dan kita pelayan masyarakat. Oh. Harus melayani masyarakat, bukan jadi ndoro. Wong kita dibayar oleh pemerintah dan negara. Ya. Gitu. Oh gitu. Berarti semua warga Kabupaten Mojokerto juga boleh Pak ya datang gitu itu ya? Boleh. Gitu. Bagaimana Pak cara yang harmonis? Iya, benar. Bagaimana Pak ini ada KDRT? Iya. Nah, jadi saya punya teamwork yang bagian intip-intip gitu loh. Intip-intip ada. Dan semua di desa itu sudah kita cetak namanya pararegal, ngerti hukum di tingkat desa. Oh, gitu. Dan semua ber-SK. Iya, iya. Wah, sampai segitunya Pak? Iya. Oke. Makanya kita harus punya nurani. Kebetulan ya bupati saya concern sekali tentang ini, tanggap sekali. Jadi ya saya senang gayung bersambut. Iya, iya. Ya, jadi tidak ada kesulitan saya tentang anggaran, tidak ada kesulitan. Termasuk legislatifnya, luar biasa. Luar biasa. Iya. Oh. Baiklah, sahabat Line News ya. Wah, kelihatannya pembicaraan kita seru banget pada hari ini ya. Bareng Dinas P2KBP2 ini. Jadi banyak sekali yang kita kulik ya. Dan nantinya kita akan sambung lagi karena masih banyak prestasi-prestasi ataupun program-program dari Mas Yuda yang bakal kita share nanti buat kalian semuanya gitu. Kita akan istirahat sejenak ya. Nanti kita kembali lagi kali gitu. Masih di Line News Today, referensi informasi terkini.